Baik, Pastor Yahya tidak ada bersama kita pagi hari ini. Beliau sedang berada di Malaysia. Ada pernikahan dari almarhum Pastor Timothy, anaknya menikah di sana dan kemudian akan berkhotbah pagi hari ini 2 kali di Malaysia. Baik Bapak Ibu, kita dalam satu series yaitu tentang sebenarnya prophesy dan hanya satu series minggu ini, sebenarnya 2 series tetapi kemudian minggu depan mungkin ada pembicara tamu. Jadi kita jadikan satu seri daripada minggu ini. Jadi meniupkan nafas hidup. Meniupkan nafas hidup. Saudara bernafas bisa? Coba saudara tarik nafas. Tahan. Tahan. Berapa menit saudara bisa tahan? Atau ketika kita bernafas, Tuhan tidak berikan kita karunia untuk kita melepaskan, kemudian di mana kita berpindah alam, ya kan? Nah itu. Jadi kita bersyukur kalau saudara masih bisa menarik napas dan melepaskan napas. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat kita. Nah, saya beri judul Call for a Revival. Ya, mari kita dipanggil, kita berseru untuk satu kebangunan rohani. Saudara, kita sebagai umat Tuhan ada di dunia ini untuk dipanggil oleh Tuhan untuk menyerukan satu kebenaran bahwa akan terjadi suatu kegerakan rohani besar-besaran di seluruh dunia. Saudara setuju atau tidak setuju, firman Tuhan tidak pernah salah. Bahwa akan terjadi satu kegerakan besar di mana Tuhan akan menggerakkan orang-orang. Orang-orang mulai akan bernubuat seperti kata Nabi Yoel. Turuna-turuna akan mendapatkan mimpi. Mereka akan bernubuat. Mereka seperti pasukan tentara. Mereka akan memenangkan peperangan rohani ini. Dan itulah raja di atas segala raja akan datang untuk kedua kali. Dapatkah tulang-tulang itu hidup? Nah, kalau saudara kita akan belajar dari kitab Yehezkel. Ya, saya berarti dari Yehezkel saudara. Seorang nabi yang dibuang bersama dengan bangsanya di Babilonia. Juga bersama dengan rajanya pada waktu itu. Bersama dengan rajanya. Kalau saudara lihat ada beberapa waktu ada satu kepala negara. Kemudian dibawa ke satu negara yang lain. Ya, untuk dieksekusi saudara. Untuk mendapatkan pengadilan. Tapi bangsanya tidak. Tapi kali ini mengenai Israel, Yehuda dan Yerusalem, mereka dibawa ke Babilonia dan juga bersama dengan rajanya dan seluruh rakyatnya. Walaupun dalam beberapa gelombang, ada 3 gelombang. Dan di antaranya ada Yehezkel di sana. Yehezkel yang juga ada orang yang bernama Daniel dan teman-temannya. Cuma Daniel dan teman-temannya lebih terpelajar. Mereka orang yang dipakai di istana pada waktu itu. Sedangkan Yehezkel adalah orang biasa. Di mana Tuhan memakai dia untuk menyampaikan suara Tuhan. Nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Nabi orang menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsanya. Nabi dikatakan orang yang menggerakkan sesuatu yang menunjukkan arah kepada satu bangsa. Yaitu Israel pada waktu itu. Dan nabi-nabi ini lahir dari sejarah bangsa Israel saudara. Yehezkel 37 ayat 1 sampai 14. Nah, dapatkah tulang-tulang itu hidup? Kalau kita lihat tadi gambar tulang berserakan, dapatkah tulang-tulang itu hidup? Inti highlights daripada Yehezkel 37 ini adalah dapatkah tulang-tulang itu hidup? Kalau saudara diperhadapkan kepada sesuatu yang mati seperti tulang-tulang itu. Kalau seseorang bertanya kepada saudara, dapatkah ini dihidupkan? Apa jawab kita? Itu mustahil. Amin. Tidak mungkin. Enggak mungkin. Dapatkah itu hidup? Tapi sebagian orang rohani akan berkata seperti ini, itu bisa hidup kalau Tuhan. Amin. Tetapi bagi saya, enggak bisa. Harus hanya Tuhan yang lakukan itu. Tapi mari kita lihat apa yang dialami oleh Nabi Yehezkel ini. Saudara, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Artinya tulang-tulang ini sebelumnya adalah suatu kehidupan. Amin, adalah suatu kehidupan. Nah, sejarah daripada Yehezkel ini saudara dalam pembuangannya
di dalam pengasingan. Jadi suatu nabi yang dibuang di dalam satu pengasingan pada tahun 597 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, hampir 600 tahun sebelum Yesus lahir, peristiwa ini terjadi. Dan Yehezkel ada di sana, yang ditawan di sana dan dipakai Tuhan untuk berbicara. Nah, kenapa mereka dibuang ke Babilonia? Karena bangsa ini adalah bangsa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Mereka menganggap remeh firman Tuhan. Mereka hidup menurut kedagingan mereka. Mereka mengikuti keinginan hati mereka. Mereka tidak mendengar lagi nabi-nabi yang berbicara. Kalau sudah lihat nabi-nabi yang besar seperti Yesaya juga, seperti Yeremia juga bernubuat. Nabi peratap itu bernubuat selalu. Dikatakan Yeremia nabi peratap. Saking dia menangis, dia bersedih hati. Melihat bangsa ini yang selalu diberitahu, diingatkan. Tapi tidak pernah mau dengar. Nabi siapa lagi yang dia akan diutus oleh Tuhan? Dan nabi-nabi juga semua manusia. Walaupun roh Allah diam dalam nabi-nabi itu. Tapi bangsa ini gak mau dengar. Sebentar kita lihat dengan kehidupan kita. Akan relate saudara. Tidak ada yang baru di dalam dunia ini. Tidak ada yang baru di bawah langit ini. Semua peristiwa itu sama. Hanya modelnya berbeda. Modelnya berulang sesuai dengan budaya dan sesuai dengan zaman saat ini. Tapi pada prinsipnya dosa itu sama. Dosa itulah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Itu dosa pertama yang dibuat oleh setan. Saudara, mereka dibuang ke Babilonia. Yehezkel ada di sana sebagai seorang nabi muda. Dipanggil menjadi nabi. Dipaksa dengan cara Tuhan untuk ke sana. Bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Nah saudara, secara simbolnya kalau kita melihat. Bayangkan satu bangsa disebut umat perjanjian. Tapi pada kenyataannya hidup seperti ini. Ya. Di mana perjanjian Allah dengan mereka lagi? Bangsa ini sudah putus asa. Tapi kita melihat mereka mengatakan tidak mungkin. Tidak mungkin ada kehidupan lagi. Kami sudah mati. Sudah berapa banyak kita dalam kehidupan kita mengalami peristiwa seperti ini. Kita ini seperti sudah mati. Kemudian kita berkata gak ada pengharapan, gak ada kehidupan lagi. Mungkin di keluarga. Mungkin di pekerjaan kita. Mungkin di apapun yang kita rencanakan itu baik dan kita berkata tidak ada kehidupan lagi. Semua sudah mati. Gak ada kehidupan sama sekali. Saudara, Yehezkel 37 ayat 1 sampai 14 ini. Di ayat yang ke-11, kenapa dikatakan dapatkah tulang-tulang itu hidup? Karena mereka bilang seperti ini saudara. Tulang-tulang kami kering. Dan harapan kami hilang. Jadi ini suatu tanda putus asa. Suatu kehilangan pengharapan dari bangsa Israel. Tulang-tulang kami kering. Ini bahasa sastra ya. Jadi kering ini, tapi kalau kita lihat cara anatomis manusia. Kalau tulang-tulang itu kering berarti keropos. Amin. Dia nggak bisa menyangga, tubuh ini bisa berdiri saudara. Karena ada tulang. Ya kan, kita bisa tegak seperti ini. Kalau nggak ada tulang nggak bisa, hanya daging semuanya. Tetapi kalau tulangnya juga kering, begitu dia berdiri, dia nggak mampu menahan otot, dia juga akan runtuh. Jadi bayangkan kira-kira simboliknya seperti tulang-tulang kami kering. Nggak ada kehidupan lagi. Kalau mereka mau gambar, Yehezkel menggambarkan seperti itu. Dan harapan kami hilang. Berapa banyak dari kita seperti ini? Kita sudah kehilangan pengharapan. Enggak ada harapan lagi. Walaupun orang bilang, ayo sabar, pasti masih ada harapan. Sudah frustrasi. Harapan kami sudah hilang. Kami benar-benar terputus. Enggak ada lagi pengharapan. Terputus dalam dunia kehidupan. Adakah sekarang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Berapa banyak perkataan ini keluar dalam kehidupan kita? Keluarga kami hancur. Kami nggak punya harapan lagi. Nggak ada lagi yang dapat menyangga keluarga kami. Nggak ada lagi yang bisa menyangga bisnis kami. Nggak ada lagi yang menyangga hubungan kami. Mungkin Tuhan sudah tinggalkan kami.
Mungkin karena pelanggaran kami, mungkin karena dosa kami. Oh, kami sudah tidak ada pengharapan lagi. Siapapun yang datang, nabi siapapun yang datang, hamba Tuhan manapun yang datang, itu tidak mungkin. Inilah kata-kata orang yang kehilangan pengharapan. Dan kalau itu ada di antara kita saudara, di antara saudara juga menyaksikan. Dengar baik-baik, Tuhan berfirman, dia tidak pernah menarik perkataan firman-Nya. Begitu saudara umat Israel dikatakan mereka menjadi umat Tuhan, sampai selama-lamanya mereka menjadi umat Allah. Saudara lihat, kenapa Yehezkel harus diutus? Kenapa nabi-nabi diutus dalam pembuangan? Karena Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi bangsa ini. Amin. Artinya dalam keterpurukan saudara, setelah saudara bertobat dan lahir baru, saudara menerima Yesus. Dalam hidup ada jatuh bangun, ada dinamika hidup. Dan saudara mungkin berkata, aku enggak layak lagi kepada Tuhan. Dengar baik-baik, iblis akan mengatakan itu kepada saudara. Saudara enggak layak. Saudara sudah berbuat kesalahan, tapi selalu kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu cukup buat kita. Amin saudara. Anugerah Tuhan cukup buat saudara. Dan Tuhan selalu menunggu saudara untuk mengatakan, datanglah kepadaku anakku. Kalau kamu letih dengan perjuangan hidupmu, kalau kamu lelah dengan perjuangan hidupmu, kalau kamu sudah lesu kehilangan pengharapan, aku akan memberikan apa saudara? Kelegaan kepada engkau. Itu saudara, benefit saudara menjadi anak Tuhan. Luar biasa enggak saudara? Kita tidak sedang mengikuti agama. No. Bukan sedang mengikuti ritual-ritual agamawi. Tapi saudara sedang mengikuti Kristus yang adalah sumber kehidupan. Itu sendiri. Amin. Itu Tuhan saudara. Saudara, kalau kita melihat, mari kita baca ayat ini. Jadi tidak rohani kalau kita nggak baca ayat. Saudara lihat ayatnya. Saya akan baca buat saudara. 1-14. Nggak panjang tapi panjang. Saudara ayat 37 dikatakan begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini dengan penuh tulang-tulang. Saudara lihat kekuasaan Tuhan meliputi Yehezkel. Dan Tuhan membawa dia kepada satu peristiwa yang tidak biasa. Dan dia berada di suatu lembah yang besar yang kita lihat gambar tadi. Dan apa yang nanti dia lihat di sana? Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Saudara, Tuhan memberikan penglihatan dan menyuruh Yehezkel untuk melihat kondisi pada waktu itu. Yang dilihat apa? Tulang-tulang saudara. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia. Ia berfirman kepadaku, hai Yehezkel, dapatkah tulang-tulang yang kau lihat itu hidup kembali? Saya parafrase kepada saudara. Busik, Yehezkel pasti bingung. Apa Tuhan? Bisa tulang-tulang ini hidup? Dia menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Itu lebih rohani, amin. Engkau yang tahu Tuhan. Daripada kita jawab bisa atau tidak bisa. Bisa nanti menurut kekuatan kita, tidak bisa berarti kita sepelekan Tuhan. Ini jawaban yang rohani paling bagus, paling hikmat. Engkau yang tahu Tuhan, gitu kan? Kira-kira bagaimana keadaan? Engkau yang tahu Tuhan. Sometimes susah kita bilang, aku minta ampun Tuhan, aku salah, atau aku orang baik. Lebih engkau yang tahu isi hatiku Tuhan. Itu bijaksana saudara. Lalu firman-Nya kepada Yehezkel. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu. Dan katakanlah kepadanya. Hai tulang-tulang yang kering. Dengarlah apa saudara? Ya. Bernubuat. Katakanlah kepada tulang-tulang itu. Dengarlah firman Tuhan. Bukan Yehezkel. Yehezkel ini hanya halat. Dia hanya corongnya Tuhan. Saudara, kita hanyalah corongnya Tuhan. Amin. Suatu kita menyampaikan firman. Saya berdiri di sini. Pastor Peter berdiri tadi di sini. Semua pastor yang berdiri di sini. Kami hanyalah corongnya Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama. Mereka nabi adalah penyambung lidah Allah. Efesus 4 mengatakan.
5 jawatan ini adalah untuk memperlengkapi jemaat, saudara dan saya. Ini manusia biasa. Tapi manusia biasa yang akan menyampaikan nubuatan atau firman Tuhan yang berasal dari Alkitab, yang adalah nafas Allah untuk menjadi hidup. Karena kalau tidak ini kan mati. Saudara lihat ini firman cuma letter lah. Tapi ketika di preaching, di khotbahin seperti ini, karena urapan Tuhan, firman itu keluar dari mulut hamba ini dan masuk ke dalam roh, seperti roh masuk dalam hidup saudara, dan dia akan menjadi hidup. Kenapa saudara tahu dia menjadi hidup? Karena spirit itu akan berbicara kepada saudara, menerangkan lebih banyak daripada apa yang saya katakan. Roh Kudus secara pribadi akan berbicara kepada saudara pribadi apa yang saudara perlukan. Setiap kita di tempat ini punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi dengan penyampaian firman yang sama, Roh Kudus akan menerjemahkan kepada saudara menurut kebutuhan dan keperluan kita masing-masing. Sehingga saudara berani berkata, amin. Kalau saudara tanya tetangga saudara sebelah, perspektif dia, apa yang dia dapat mungkin berbeda. Itu hebatnya Tuhan. Roh Kudus itu menilik setiap hati. Amin. Dan dia berbicara kepada setiap pribadi sesuai kebutuhan pribadi. Itu dibilang kehidupan. Jadi ketika kita menyampaikan firman atau nubuatan tanpa diurapin roh Tuhan, semua itu akan menjadi pengetahuan. Saudara mengerti? Penyampaian firman Tuhan tanpa Roh Kudus akan menjadi letterlah. Tapi ketika Roh Kudus ada, saya berbicara satu, Roh Kudus bisa bicara berapa ratus orang yang ada di tempat ini dengan hal dan cara yang berbeda. Itu yang disebut dengan prophecy, nubuatan. Tuhan berbicara melalui firman-Nya melalui seseorang kepada setiap orang. Saudara, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarkanlah apa? Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup ke dalammu supaya kamu apa? Hidup kembali. Katakan kepada tulang-tulang itu bahwa Tuhan akan memberikan nafas hidup, bukan nafasnya Jehezkel, bukan firmannya Pastor Yesi, tapi nafasnya Tuhan yang akan menghidupkan peristiwa hidup saudara yang sudah mati, di mana saudara sudah hopeless. Bukan ini. Ini hanya manusia biasa. Ini hanya corongnya Tuhan yang dipakai Tuhan untuk membuka mulutnya berbicara kepada setiap saudara. Dan ketika saudara membuka hati saudara, saudara katakan amin, maka firman itu akan terjadi kepada hidup saudara. Saudara, beginilah firman Tuhan, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging pada dagingmu, padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi saudara lihat tulang-tulang itu waktu dinubuatin dia hidup. Dari tulang timbul daging-daging, timbul kulit, tetapi belum hidup. Ya kan? Belum hidup. Sudah jadi nih bentuk manusia tapi belum hidup. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara yang sungguh-sungguh. Suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Mulai menyatu tulang-tulang itu. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat dan daging-daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering.
dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuat demikian firman Tuhan. Saudara, apa yang saudara kita belajar dari 1 sampai 14? Saudara, kalau saudara lihat kunci-kuncinya ya. Ada Tuhan, ada manusia, ada firman. Saudara, ini gak lepas, ini saling keterikatan. Manusia itu perlu Tuhan. Amin. Manusia itu perlu Tuhan. Dan Tuhan itu berbicara kepada manusia melalui firman. Manusia dipanggil untuk mengatakan firman. Itu yang disebut bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan. Jadi sewaktu khotbah disampaikan pada saudara, itu sedang disampaikan nubuatan. Karena khotbah itu adalah nubuatan daripada firman Tuhan yang dituliskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat itu menjadi hidup dalam kehidupan kita ketika ada roh Tuhan. Saudara, poin pertama, apa yang diperlihatkan kepada Yehezkel? Tuhan mengatakan, lihatlah dalam lembah-lembah itu. Yang paling pertama Tuhan berkata kepada dia, lihatlah Yehezkel. Ya, lihatlah sekelilingmu. Anak manusia, lihatlah tulang-tulang yang amat kering ada di sekelilingmu. Tulang-tulang kering. Saudara, mari kalau saya mengatakan kita Yehezkel. Kita di dalam pembuangan dalam dunia ini. Di bangsa ini. Di dunia, di bangsa ini. Kita adalah orang-orang akan dipakai Tuhan sebagai umat Tuhan. Tuhan berkata seperti ini. Lihatlah. Sudahkah kita melihat sekeliling kiri kanan kita? Kalau saudara melihat dengan mata rohani saudara. Ada begitu banyak tulang-tulang berserakan di sekeliling kiri kanan kita. Amin saudara. Ada banyak tulang-tulang. Mayat-mayat hidup. Tuhan mau kita melihat. Teman kerja kita. Mungkin di keluarga kita. Ada begitu banyak tulang-tulang di sana. Dan Tuhan mau kita melihat tulang-tulang itu. Supaya mereka mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan memanggil kita. Tuhan mengutus kita di dalam lembah kehidupan dalam dunia ini. Orang-orang tulang-tulang orang Israel pada waktu itu. Tulang-tulang itu sudah dalam lembah kematian. Ada begitu banyak orang. Mungkin itu kita punya family. Sudah di dalam lembah kekelaman. Lembah kematian. Tinggal menunggu penghukuman. Tapi kita masih tenang-tenang saja. Mayat-mayat hidup itu masih berpesta. Kalau mau dibilang seperti mayat hidup zombie, saudara. Masih melakukan aktivitas. Mungkin masih rohani. Tapi sudah kering. Seperti orang Israel pada waktu itu. Mereka masih merasa mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mereka tahu Allah Yahweh itu yang mereka percaya. Mereka tidak melihat hal yang lain. Tapi pada kelakuannya mereka menduakan Tuhan dalam hidup dia. Berapa banyak kita yang masih berkata dengan aktivitas kekristenan kita. Kita percaya kepada Yesus. Kita melakukan aktivitas rohani. Tapi sesungguhnya tidak ada kehidupan Kristus dalam diri kita. Enggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita mungkin masih membaca firman Tuhan. Tapi enggak ada Holy Spirit dalam diri kita. Semua ini menjadi knowledge, menjadi pengetahuan. Bagaimana dia bisa hidup kalau enggak ada Roh Tuhan dalam diri kita? Amin saudara. Mungkin masih melayani. Bentuk-bentuk pelayanan. Karena saya bilang kemarin. Orang-orang yang melayani di luar Kristus. Mereka akan kecewa pada harinya. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Tuhan kami sudah bernubuat. Kami sudah melayani. Kami buat ini. Tuhan bilang siapa engkau? Aku tidak mengenal engkau. Enyahlah dari hadapanku.
Maukah kita mendapatkan peristiwa seperti ini yang membuat kita kaget? Kita nggak mau. Dan Tuhan juga tidak mau. Amin. Tuhan sayang saudara. Jadi mari peristiwa Yehezkel ini selalu saudara akan mengintrospeksi diri kita. Untuk kita bisa melihat sekeliling kita. Dan kita bisa melihat diri kita. Di mana posisi kita. Mungkin kita juga berada dalam tulang-tulang itu. Atau di sekeliling kita adalah tulang-tulang itu. Mari lihat saudara. Yohanes 4:35. Yesus berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu. Sama ini saudara. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ada begitu banyak sekeliling kiri kanan kita. Tuaian yang sudah matang untuk dituai. Mereka mungkin seperti tulang belulang itu. Mungkin bentuk-bentuknya rohani. Tetapi gak ada kualitas rohani dalam dirinya. Saudara, ini seperti golongan Farisi. Ini Tuhan Yesus bilang, Matius 23, 27, 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Nah, saya takut sekali jangan sampai saya jadi ahli Taurat. Jangan sampai hamba Tuhan jadi ahli Taurat. Apa sih ahli Taurat itu? Dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Tuhan perlihatkan bahkan kepada orang yang melayani Tuhan. Jangan kamu menjadi ahli Taurat, menjadi orang-orang Farisi. Dan menjadi orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Tahu kuburan? Sudah pernah lihat kuburan semua, amin? Dilabur putih di luarnya, yang sebelah luarnya memang masih tampaknya bagus, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan apa? Tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu. Sebelah luar kamu nampaknya benar di mata orang. Tetapi sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, kita harus hindari hidup seperti ini. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Kalau ditulis ini sebenarnya untuk memperingati kita. Supaya kita melihat di mana kita melangkah. Supaya kita tidak menjadi bentuk-bentuk kekristenan. Bentuk-bentuk rohani. Tapi ujungnya kita kecewa. Selalu harus disampaikan kepada jemaat. Mungkin kedengarannya ini keras. Tetapi begitulah daripada kita kecewa di akhirnya. Mari kita melihat. Karena bukan dengan perbuatan baik, saudara. Saudara tidak harus jadi pastor. Saudara tidak harus jadi orang yang hebat. Tapi saudara hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan itu cukup buat Tuhan. Untuk membawa saudara sampai di alamat yang benar. Amin. Itu luar biasa saudara. Kemudian setelah itu dia katakan bernubuatlah. Bukan cuma lihat, tapi bernubuatlah. Katakanlah sesuatu. Ketika seperti itu bernubuatlah pada nafas hidup. Dan katakanlah firman Tuhan kepada tulang-tulang yang menjerit kehilangan pengharapan. Tuhan bilang sama Yehezkel, bernubuat. Jangan hanya melihat. Kamu sudah lihat itu Yehezkel? Katakan sesuatu. Katakan firman Tuhan kepada mereka. Katakan firman Tuhan, berani mengatakan firman kepada setiap tulang-tulang di sekeliling kiri kanan saudara. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Mereka taat beragama di agama mereka. Mereka belum kenal kabar baik, belum dengar kabar baik. Kita melihat mereka ada, tapi kita tidak berani untuk berbicara. Pesan saya pagi hari ini, beranilah untuk berkata-kata. Sampaikanlah kebenaran. Saudara tidak harus mengatakan demikianlah firman Tuhan. Saudara enggak. Saudara hanya mungkin satu kata, dua kata itu mengena kepada seseorang dan orang itu mulai bertanya-tanya apa maksud kata itu. Saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakan, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Nubuatan adalah di dalam Alkitab adalah pesan. Nubuatan adalah wahyu dari Allah. Wahyu yang disampaikan oleh para nabi, penyambung lidah Allah, untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk memberitahukan peristiwa masa depan. Bukan sekedar prediksi nasib. Bukan. Yehezkel diperintahkan Allah dalam penglihatannya untuk menyampaikan tindakan bernubuat. Saudara. Jadi itu nubuatan yang dari Tuhan.
Luar biasa saudara. Jadi menyampaikan kebenaran firman kepada seseorang. Jadi kalau saudara mendapatkan nubuatan, itu Tuhan yang memakai seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara. Dan nubuatan itu harus sesuai dengan firman. Suara Tuhan harus sesuai dengan firman. Kalau bukan sesuai firman, itu bukan nubuatan yang datangnya dari Tuhan. Karena nubuatan itu membangun kita. Nubuatan itu menasehati kita. Mungkin dia menegur kita. Tapi bukan mencelakakan kita. Saudara, banyak saudara yang bernubuat, menyampaikan nubuatan. Itulah pesan Tuhan disampaikan buat kita. Amin. Biarlah Tuhan memberikan nubuatannya kepada kita. Bernubuatlah kepada mereka. Karena kamu telah dilahirkan kembali, 1 Petrus, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nubuatan itu seperti benih yang diberikan kepada Israel pada waktu itu. Sebab firman itu hidup dan kuat. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dalam pikiran kita. Jadi firman Tuhan yang disampaikan itu akan masuk kepada hidup kita. Jadi kalau saudara membaca firman atau mendengar firman, saya percaya pasti Tuhan berbicara kepada saudara. Mungkin dari sekian banyaknya firman setelah saudara pulang dari khotbah ini, saya percaya tangkaplah satu kata atau satu kalimat yang Tuhan bicara kepada saudara. Itu cukup untuk merubah hidup kita. Misal gini saudara, dari sekian panjang ini kan saudara tidak masuk semuanya. Tapi roh Tuhan akan highlight kepada saudara. Satu kata, contoh, bertobatlah. Oh, saya harus bertobat. Saudara definisikan. Coba saudara renungkan itu. Bertobat misalkan. Saudara renungkan itu. Maka itu akan mengubah kehidupan saudara. Amin. Atau bersyukurlah. Itu akan merubah hidup saudara. Jadi mari kita melihat apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Lihat, bernubuat, dan siapa orang-orang yang ada di situ yang tulang-tulang itu. Alkitab berkata, mereka adalah bangsa Israel. Bernubuat kepada bangsa itu. Tulang-tulang itu adalah bangsa Israel yang mengalami kekeringan rohani dan mati di lembah pembantaian. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel yang akan dipakai Tuhan. Mengingatkan kita supaya kita melihat kehidupan kita. Kita adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Gereja Tuhan. Tuhan gak mau gerejanya menjadi kering. Tuhan gak mau kita melakukan aktivitas rohani. Menjadi orang Kristen. Sementara kita gak mengerti kehidupan dalam Kristus. Tuhan gak mau saudara bangun family saudara. Family Kristen. Tapi gak ada Kristus di dalam. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan gak mau kita sibuk bekerja. Tapi gak ada nilai ke Kristus dalam hidup keluarga kita dan pekerjaan kita. Tapi ketika saudara bawa Tuhan. Dia adalah nafas hidup kita. Dia akan memberikan kehidupan. Maka apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami kesulitan. Saudara berdiam diri hadapan Tuhan. Saudara melihat kehidupan rohani saudara. Tuhan akan membuat semua itu menjadi hidup. Bisnis yang tertutup. Keluarga yang hancur. Kalau ada Tuhan di dalam. Akan ada kehidupan. Itu bukan kita hebat. Bukan karena kita punya pengalaman. Tapi karena ada Tuhan. Karena itu undanglah Tuhan. Saudara mau berhasil, saudara mau sukses, pakailah, tanyalah Tuhan. Tanyalah seperti Yeskel, roh kehidupan itu. Bernubuatlah mulai berbicara kepada pekerjaan saudara. Bernubuatlah mulai berbicara kepada keluarga saudara. Saya selalu dorong gini untuk saudara yang berkeluarga. Buatlah family altar.
Panggillah suami, istri, dan anak-anak, berbicaralah mengenai firman. Bapak-bapak, berdoalah, bawalah keluarga kita kepada Tuhan. Dan berbicaralah firman. Bukan khotbah di tengah keluarga. Katakan satu, baca aja firman. Dan katakan, Tuhan, kami setuju dengan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan itu bagian dari keluarga kami. Di dalam nama Yesus, aku percaya. Saudara, karena itu adalah roh Tuhan yang berkata, saudara, firman Tuhan. Maka dunia atmosfer ini mendengar, setan pun mendengar. Dia yang mencoba akan menghancurkan keluargamu. Suatu dia mendengar firman keluar dari mulut keluargamu, maka dia akan mundur daripadamu. Luar biasa itu firman, saudara. Saya mau langsung aplikasi kepada saudara. Tadinya rencana jahat akan datang kepadamu, tapi engkau protek dengan firman Tuhan. Dan kau mulai bernubuat memperkatakan firman. Dan mengatakan, aku percaya kepada firman Tuhan. Iya dan amin. Buatlah firman ini menjadi hidup. Bernubuatlah firman dengan baca firman, katakan firman, maka atmosfer sekelilingmu akan change, akan berubah. Setan pun yang mendengar itu, dia akan mundur ketika dia mendengar apa? Firman. Dia akan menghancurkan keluargamu, dia akan mundur ketika keluargamu diproteksi dengan firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita disebut sebagai keluarga yang beriman karena kita memperkatakan firman Tuhan. Berdoalah buat bangsa-bangsa. Berdoa, bernubuatlah buat bangsa-bangsa. Dan katakanlah nafas hidup. Roh Tuhan menghidupkannya kembali. Dari manusia yang tertindas menjadi pasukan tentara bagi Israel. Tuhan mau mengubah kita menjadi pasukan tentaranya. Kenapa tentara? Kehidupan ini adalah peperangan. Saudara tidak berperang melawan darah dan daging. Amin. Gak ada, saudara. Musuh tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan terus mengejar kita. Dia akan terus mengejar keluarga kita. Dia akan terus menghancurkan karier saudara. Dia akan menghancurkan bisnis supaya kau frustrasi. Dia berusaha menutup jalan. Dia berusaha melakukan apa yang dia bisa. Kan dia punya pengalaman. Tapi saudara, Tuhan kita lebih besar daripada itu. Amin. Roh Tuhan yang menghidupkan kita. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Tapi saudara, roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa. Roh-roh teritorial. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Bagaimana caranya kita mengalahkan itu? Perkatakan firman. Alkitab mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, semua perlawanan yang dilakukan buat kita hanyalah tipu apa? Muslihat. Kenapa dikatakan tipu muslihat? Sebenarnya begini saudara, dia nggak bisa menguasai saudara lagi. Karena saudara sudah ditebus oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Kalau saudara percaya itu, maka saudara masuk dalam, di Kalvari Tuhan mengatakan, it is finished, sudah selesai. Tetapi yang bisa dia lakukan adalah membuat saudara mundur dengan tipu muslihat. Itu, jadi setan itu jago menipu. Saudara tertipu. Tapi saudara, kita harus lawan iblis. Memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kita dapat melawan tipu muslihatnya yang suka menipu kita. Dan bertahan dalam kehidupan ini. Supaya kita berdiri tegak pada waktunya. Jadi pentingnya firman Tuhan buat kita. Saudara, hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Roh Tuhan, bukan kita. Roh Tuhan, bukan kita. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak, saudara. Yohanes 6. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi itulah firman. Amin. Itulah firman Tuhan. Berani saudara perkatakan firman? Iblis bilang gini, jangan perkatakan firman. Kamu gak layak perkatakan firman.
Kamu belum bisa berkatakan firman. Sebenarnya kalau ada dalam pikiran saudara seperti itu, saudara harus melawan dengan atmosfer yang berbeda. Selalu lawan situasi dalam hidup saudara dengan atmosfer yang berbeda. Misal gini, kejahatan. Orang buat jadi atmosfer berbeda ya. Saudara dijahatin orang. Lawan dengan atmosfer yang berbeda, artinya saudara mengampuni. Gitu saudara. Itu atmosfer yang berbeda. Saudara mau disuruh marah, saudara nggak perlu marah misalkan. Toh kalau terlanjur marah kita minta ampun. Selalu seperti itu saudara. Jangan memberi, ya memberi. Jadi rohlah yang memberi hidup. Jadi inti daripada bernubuat, daripada meniupkan nafas hidup ini adalah meniupkan firman Tuhan. Saya mau saudara Bapak Ibu kita praktekkan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Ini disampaikan 35 menit selesai. Amin. Saudara masih banyak jam-jam waktu untuk 1 minggu. Bayangkan kalau saudara cuma 1 minggu 1 kali dengar firman Tuhan. Iya kan? 35 menit, 40 menit paling lama kalau dia durasi lebih. Dibatas seperti ini, tapi roh tidak bisa dibatasin. Ambil satu kata. Saya mau saudara mendengar apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Dari sekian ini mungkin terlalu banyak saudara dengar. Tapi apa yang Tuhan bicara kepada saudara pagi hari ini. Ambil ini, tulis di loh hati saudara Bapak Ibu. Dan berdoa buat ini. Kalau ini satu kata atau satu kalimat. Mari renungkan itu sepanjang minggu ini. Renungkan sepanjang minggu ini. Saya percaya. Roh itu hidup. Roh itulah kesaksian Tuhan kepada saudara. Tuhan gak mau kita hidup seperti tulang-tulang yang kering. Tuhan mau membangkitkan semangat yang patah. Rasa frustrasi saudara. Tuhan mau engkau hidup. Amin saudara. Hidup saudara. Aku bernubuat saat ini dalam nama Yesus supaya kami mengalami kehidupan. Firman-Mu yang berkata Tuhan, kami adalah imamat yang rajani. Kami adalah anak bangsa yang kudus. Kami adalah umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Aku berdoa dan bernubuat di setiap keluarga untuk mereka dipulihkan Tuhan. Hubungan yang retak dipulihkan Tuhan. Hubungan dengan anak-anak dipulihkan. Suami istri dipulihkan. Aku berdoa untuk bisnis yang hancur. Rasa frustrasi. Tuhan pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian rohani. Tidak ada kemandulan rohani. Tapi yang ada adalah kehidupan. Hidup. Hidup oleh karena firman Tuhan. Hidup oleh karena firman. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menerima nafas hidup itu. Seperti Yeskel bernubuat dan tulang-tulang itu hidup. Terimalah nafas hidup itu. Dan saudara dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikanlah kepekaan telinga kami, rohani kami. Berikanlah kepekaan kepada mata kami. Untuk mendengar, untuk melihat suara-Mu Tuhan. Perkataan-Mu hidup. Perkataan-Mu penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus.